Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Nuh. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan ada tipe-tipe keluarga unggulan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran dengan bahasa aku pilih Adam, aku pilih Nuh, aku pilih keluarga Ibrahim, aku pilih keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam, Allah memilih Nabi Adam. Kita lihat di dalam surat Ali Imran. Ayat 33. Inna Allah astafa Adam, sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin dan keluarga Imran alal alamin atas seluruh alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyah itu keturunan. Ba'duha sebagiannya min ba'din dari sebagian yang lain. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah memilih Nabi Adam ini, mari kita telusuri apa yang digunakan oleh Allah standar pilih, termasuk Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, Imran dan sampai hari ini. Jadi istifa di sini diuraikan dalam beberapa surat-surat Al-Quran, yaitu dipilih jadi apa? Jadi Muslim dengan jalan Islam, kemudian Allah sebagai tujuan. Jadi pilihan Allah inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan kita harus merawat pilihan ini. Sebab di sini ada kata-kata dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Masing-masing keturunan dari keturunan yang lainnya. Sebab keturunan di sini bukan keturunan dengan standar kesukuan, bangsa, warna kulit,
atau standarisasi pilihan-pilihan yang dibikin-bikin oleh manusia. Sehingga hamba jadi hamba Allah inilah ya pilihan yang Allah yang sebenarnya. Sehingga penghambaan ini harus dipertahankan lewat standar Islam. Dengan tujuan apa? Mengungkapkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diungkap Nabi Nuh di sini untuk mengingatkan kita. Ya, sehingga bahasanya inna arsalna Nuhan. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Ya. Nuh ini siapa? Ya manusia yang dipilih oleh Allah. Sehingga dengan membawa misi Islam menyelamatkan manusia untuk diantarkan menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghamba sesamanya atau abdi-abdi sesamanya. Ila qaumihi kepada kaumnya. Ya, kaumnya siapa ini? Kaumnya Nabi Nuh yang sudah keluar dari pemahaman sejarah yang sebenarnya. Ya, kaum di sini maknanya apa? Kaumiyah. Nah, kalau sekarang ada ikatan-ikatan lokal dan temporal. Ya. Bisa ikatan teritorial negara. Ikatan kesukuan atau ikatan-ikatan yang dibikin sebagai landasan apa? Bijak di dalam menapaki jalan hidup. Makanya Rasulullah SAW menegaskan bahwa hadhihi sabili, tegaskan Muhammad, hadhihi sabil, inilah jalan saya. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, yaitu jalan Islam ini. Seperti halnya manusia-manusia pilihan sebelumnya. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Untuk jadi apa? Jadi hamba bagi Allah. Aku pribadi, wa manit tabaan, dan orang-orang yang mengikuti aku. Sama dengan Nabi Ibrahim. Inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina taba'u. Orang yang lebih patut, dekat dan mengakui Ibrahim itu sebagai leluhurnya, ya lalladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti jejak Islam Nabi Ibrahim. Ya, wasabiya Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya, jadi Nabi Ibrahim ya juga Yakub berwasiat tentang Islam ini kepada anak cucunya. Ya bunayya, anak-anak saya, pilihlah agama pilihan ini, yaitu Islam. Maka ila qaumi, itu kepada kaumnya. Inna aulan nas bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat, bukan dekat dalam arti hubungan darah, sebab hubungan darah ini bisa pupus, itu ya, atau hubungan suku, hubungan wilayah negara bisa. Yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti jejak Ibrahim. Wahadzan nabi, dan nabi ini siapa? Nabi Muhammad. Nah, kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mengimani jejak pilihan ini. Jadi nampaklah sejarah ini ya. Dan kita ini disebutkan antum tutimmuna sab'ina ummatan. Kamu itu penyempurna 70 umat. Wa antum khairuha. Kamulah yang paling baik di antara 70 umat ini. Nah, Yahudi ya keluar dari 70 umat ini. Satunya sih Yahudi, itu satunya itu. Nasoro jadi dua, Yahudi Nasoro. Terpecah dari mana? 70 umat pilihan ini. Dan umat Rasulullah, Yahudi Nasoro kan ada. Dan ideologi materialisme hari ini yang dijadikan pijakan menapaktilasi jalan menuju Allah, ya 73 itu. Itu ya.
iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpental dari 70 ini, 71. Satunya Yahudi itu. Iftaraqatin Nasara, Nasara terpecah ala sintai wa sab'ina firqah. 72. 1, 2 Yahudi, Nasara kan 2. Itu ya. Wasataftariqu ummah. Jadi umat di sini ada periodisasi di mana Rasulullah diutus, ada Yahudi, ada Nasara, ada pandangan-pandangan hidup materialisme yang dibangun hari ini sebagai jalan menuju Allah. Ya 73 itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga inna arsalna nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami ini mengutus Nuh kepada kaumnya. Gitu ya. Apa anzir, ya, hendaklah kau beri peringatan. Siapa? Kaummu. Apa yang diperingatkan? Ini loh jalan Islam, ya, itu seperti yang dibawa Nabi Adam. Apa yang saya bawa itu persis yang dibawa Nabi Adam, yaitu Islam itu sendiri. Nah, ini rupanya dilupakan. Karena indar ini masalah-masalah bahaya, peringatan kan bahaya itu ya. Tapi kita kan tidak memandang bahaya yang menurut Al-Quran bahaya. Sehingga Muslim, ya, yang penting kita bertuhan kepada Allah. Cara bertuhan itu relatif, keliru, ya. Tujuan Allah itu penting seperti halnya jalan menuju Allah. Islam itu sama pentingnya. Itu ya. Sebab yang dinilai itu apa? Tujuan Allah, caranya Islam. Pembimbingnya siapa? Ya nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Karl Marx, bukan pencetus-pencetus ideologi materialisme yang dipakai hari ini. Ya, yang mereka itu gagal sebetulnya. Ada orang pintar Indonesia ini. Bukan jebolan pesantren, ya bukan dapat gelar ulama. Tapi pernah dipercaya oleh PBB jadi siapa? Rektor Universitas PBB yang berpusat di Tokyo itu. Siapa? Profesor Dr. Sujatmoko. Ya, komunisme sudah gagal memimpin dunia. Apa yang dirasakan perang dunia pertama, kedua, dan perang dingin. Waktu itu ditulis buku ini masih perang dingin antara Amerika, NATO dengan Uni Soviet. Komunisme gagal, demokrasi gagal. Kenapa dunia tidak menengok kepada sistem Islam? Itu penilaian ilmuwan, ya, objektif, tidak subjektif menilainya, tidak punya standar ganda. Memang itu penelitian itu. Kenapa tidak menengok kepada ajaran Islam? Buktinya apa? Bukti sejarah 9 abad Islam memimpin dunia. Barat belum 2 abad kan? Coba perang-perang sesama mereka, sama-sama ideologi materialisme aja perang kok. Ya, apalagi dengan Islam kan gitu kan. Nah, sehingga anzir qaumaka, hendaklah engkau beri peringatan. Ini masalah bahaya apa? Kaummu yang sudah lupa tujuan Allah, jalan Islam itu tadi. Sehingga manusia perahu itu yang muslim. Nah, kalau hari ini ada yang kafir, itu penumpang gelap di dalam perahu Nabi Nuh. Nah, jangan-jangan kita ini penumpang gelap. Buktinya apa? Muslim anti Islam itu ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Ya. Min qabli, sebelum ayatiyahum datang kepada mereka azabun, sanksi azab alim yang pedih. Saking pedihnya sebelum kubur, sebelum akhirat sudah merasakan api peperangan hari ini. Siapa yang menyulut api peperangan? Apa Muslim? Dengan pandangan Islamnya enggak. Dan itu perbuatan-perbuatan orang-orang yang melewati ideologi yang bukan Islam, pandangan Islam yang bukan Islam, pandangan hidup yang bukan Islam. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'a Allah wa yas'auna fil ardil fasad. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, ya, maka kami yang memadamkan api peperangan. Siapa itu? Muslim. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Adzabun alim itu saking alimnya sebelum akhirat sudah dirasakan carut marut pertikaian internal sesama mereka, sehingga di dalam surat Al-Hasyr sudah kita lewati itu ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ya,
Kau ngira mereka itu bersatu, agenda yang tersembunyi di dalam hati mereka itu ya terlalu banyak agenda-agenda permusuhan. Wa qulubuhum syatta, hati mereka itu bercerai-berai. Itu ya. Hadirin, ikatan-ikatan apapun selain Islam ya kita harus waspadai. Kenapa itu? Itu menjadi murtad ya, sementara kita tidak merasa kalau kita sudah murtad dari ajaran Islam. Sebab tujuan Allah tidak mungkin kecuali lewat ajaran Islam. Islam akhiru zaman dibimbing Rasulullah Muhammad, pandangan hidupnya yaitu Al-Qur'an itu ya. Berikutnya qala, dia berkata, ini kan Allah mengkisahkan Nabi Nuh. Apa ya qaumi, hei kaumku. Kenapa kaum? Ya memang terbatas. Ya, komunitasnya terbatas. Kalau Rasulullah itu kayak ya ayyuhan nas. Manusia, kenapa ditunjang teknologi, transportasi, komunikasi, media-media ya hari ini yang kita kenal, sehingga apa? Dunia semakin ya tanpa jarak. Makanya sifatnya global. Kalau Nabi Nuh, kaumku, ini sesungguhnya aku lakum bagi kamu nadhir, pemberi peringatan ancaman mubin yang nyata. Ya. Kalau nabi-nabi mengatakan sendiri kaumku ini, kalau Rasulullah ya enggak. Langsung Allah yang menegaskan. Itu ya. Sebab diutus dari kalangannya sendiri yang dikenal tanpa harus memperkenalkan diri. Saking terangnya Rasulullah SAW. Sehingga disebut ayat ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Pemilik kitab itu kan panggilan simpatis. Data masih kau pegang. Nabi akhir zaman itu datanya lengkap, jelas, ya bisa dikenal jauh lebih daripada mengenal anak kandungnya sendiri. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kamu mengingkari ayat Allah Rasulullah Muhammad itu? Jadi Rasul disebut ayat. Kenapa? Tanpa memperkenalkan dirinya sudah kenal. Wa antum tasyhadun, padahal kamu menyaksikan turunnya Muhammad SAW itu Rasulullah itu. Itu ayat itu ya. Makanya Nabi Nuh, inilakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kamu pemberi peringatan yang nyata. Itu ya. Maka dijelaskan, terjadi dialog ya sama dengan Rasulullah SAW ya. Tapi apa yang terjadi? Kan dihina kan, digila-gila. Apa ya? Jadi kalau menggila-gila orang yang sebetulnya pikirannya waras, dibalik tambah tidak dikasih jalan untuk apa? Ketemu ayat itu. Coba berat enggak tugas Nabi Nuh? Tinggal 950 tahun ya ditantang begitu lamanya, ya, seharusnya jalan rasional sudah dibuka, ya titik temunya, ayo dialog, mendiskusikan, itu ya sampai berdebat. Jalan-jalan yang rasional ini sudah ditolak, malah dipermahal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kita semacam itu, lewat jalan yang nyaman kita tidak mau tunduk kepada Allah. Nanti dikasih jalan yang paling tidak nyaman. Itu ya. Dan Nabi Nuh sendiri berat ya. Coba bikin perahu di atas bukit itu gimana? Tambah nolak apa ya? Terus seharusnya kan kalau membuka ruang dialog itu kan tidak usah semacam itu. Itu saking mahalnya Islam. Itu ya. Tambah nentang, tambah bukti, ini gila ini. Masa kamu turut orang gila ini? Kenapa? Jalan rasional yang paling mudah itu ya sudah dilalui tapi ditolak. Hadirin rahimakumullah, sehingga tambah menjadi-jadi. Buktinya tidak waras ini. Seharusnya bikin perahu ya di tepi pantai kan itu kan, di atas bukit. Kenapa? Saking mahalnya ajaran Islam itu, hidayah Allah itu mahal. Itu ya. Kembali kepada ini. Apa seruan? Yang seruan ini seruan satu-satunya yang dibawa nabi-nabi semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah akhir zaman Muhammad SAW. Ani budullah, abdikan dirimu kepada Allah. Jalani pengabdian, penghambaan lewat Islam
supaya diangkat derajat penghambaannya. Itu ya, diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah. Ya, kita tidak membuat standar atas kepatuhan kepada Allah. Sebab kita bukan karyawan, bukan pegawai. Kalau karyawan pegawai kan punya nilai tawar. Berapa jam, berapa bulan, hitungannya berapa, gantinya enggak kan? Hamba itu menghamba murni. Kenapa? Allah itu sudah murni kepada kita. Coba kita dari bahan bumi, nanti kita ketemu ditumbuhkan dari mineral bumi jadi menungso, dari bahan cair sperma, ya, dibentuk di dalam rahim ibu, tempat yang paling nyaman. Itu ya, dikasih konsep kehidupan yang namanya Islam, dikasih keyakinan, yang keyakinan itu watak dasar asli kita. Jadi umumnya program itu orisinil. Apa programnya? Menghamba Allah, bukan abdi negara, bukan abdi sesama, itu ya, bukan abdi suku, bukan abdi bangsa, bukan. Abdullah, hamba Allah, itu konsep orisinil. Itu ya. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan tujuan hidupmu, wajahmu ya. Orientasi ya. Lid-dini hanifah, kepada agama yang condong kepada fitrah. Jadi yang diperintah oleh Allah itu yang kita cari. Yang dilarang oleh Allah itu memang tidak kita cari. Dilarang, ditunjukkan bahaya. Kan disebut apa? Ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal akal sehat. Orang dulu sederhana ya. Ya, kalau kamu dijewit loro, ojo jewit. Itu yang diperintah oleh Allah. Itu ya. Jadi orang yang berbuat jahat itu ketika jadi korban tidak mau dia. Tapi kenapa kok mau kalau memakan korban yang lain? Itu ya. Dan itu orisinil ajaran Allah itu. Jadi hamba Allah, komunikasi sesama kita ini kan dengan konsep Islam. Itu ajaran Allah. Mungkar itu yang diingkari. Lu kalau kamu dikatain tidak enak, tidak mau. Kenapa kamu kok memakan korban dengan kata-kata yang tidak enak ini? Itu mungkar kan? Yang tadi yang dilarang oleh Allah itu memang benar, yang diingkari oleh akal sehat. Yang diperintah oleh Allah itu benar-benar yang dikenal oleh akal sehat. Itu yang kita cari. Itu kan alamiah. Ani budullah, hendaklah kau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Islam merambah berbagai macam daratan bumi dalam rangka apa? Membebaskan manusia dari penghambaan sesamanya, termasuk hamba suami, hamba istri. Pokoknya penghamba sesama. Jangan, itu bukan ajaran Islam. Itu ya. Ketika saya merentah kepada istri saya, itu bukan orisinil dari saya. Ketika saya melarang, itu bukan orisinil dari saya. Kalau dari saya larangan itu berarti apa? Saya ini jadi Tuhan. Nanti akan ada pemberontakan. Seenakmu sendiri kan? Itu ya. Jadi ketika diperintah dilarang oleh Allah itu fitrah. Itu ya, fitrah. Jadi hendaklah abdikan dirimu kepada Allah. Kemudian wattaquhu, jagalah dia. Apa yang dijaga? Standar penghambaan tadi. Kamu kan takut bahaya. Ya, belum terjadi sudah takut. Butuh informasi bahaya. Tidak ada informasi bahaya yang paling valid, paling akurat kecuali dari yang Maha tahu bahaya. Itu loh yang dilarang oleh Allah. Kan enak ya, tidak usah teliti. Kalau kamu kan punya keinginan selamat, walau keselamatan itu belum terjadi, maka kamu butuh informasi selamat. Tidak ada informasi selamat yang paling menyelamatkan kecuali apa? Dari yang tidak punya kepentingan kepada yang dilarang maupun yang diperintah. Murni. Itu ya. Kalau saya merentah, kenapa? Itu dari saya. Saya mengintervensi kepentingan saya dalam perintah. Seperti halnya ketika saya melarang, saya punya kepentingan atas larangan itu, berarti saya intervensi larangan itu. Dan orang yang saya larang, yang saya perintah, itu budak saya itu. Budak saya setir. Padahal Allah apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pengendali, Allah itu pelindung.
hukum yang melindungi, hukum yang mengendalikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga sistem penjagaannya tadi. Banyak kita takut bahaya, tapi informasi bahaya bukan dari yang Maha tahu bahaya. Jadi makanya setelah sholat kan ono ya wirite ya. Allahumma antas salam, wahai engkaulah yang selamat ya. Selamat daripada punya kepentingan saat melarang maupun perintah. Allahumma antas salam. Wa minkas salam, yang selamat itu dari engkau. Itu ya. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali yang selamat. Kenapa? Allah itu selamat dari sifat-sifat makhluk. Saya kadang-kadang kasihan kan. Ketika kadang-kadang saya itu timbul tidak kasihan. Loh, Allah itu enggak. Allah itu didominasi Rahman Rahim. Jadi Allah yang selamat dari sifat-sifat makhluk. Itu yang melarang kita, itu yang merintah kita. Itu ya, coba selami ketika kita mampu melaksanakan larangan. Ya Allah, siapa engkau larang saya ini? Itu ya, semesta ini patuh kepada engkau. Loh, engkau melarang saya dan saya bisa menjauhi larangan, siapa saya? Ya Allah, engkau merintah saya. Padahal makhluk yang kau cipta tidak terhingga itu. Saya kau perintah itu siapa saya? Itu ya, asalnya sperma itu. Dari mineral bumi diciptakan kita. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kujadikan dari bahan cair segala yang hidup. Lu kenapa yang dilarang manusia? Dan kita bisa menjauhi larangan. Dari benda cair kuciptakan. Lu yang dari benda cair manusia kok dilarang? Itu ya. Nah, itu baru kita bisa dengan kesadaran, ya Allah, ketika saya bisa melaksanakan ketaatan, syukurnya tidak terhingga itu. Apa yang kita syukuri? Ya dilarang ini. Oh, dilarang terhindar dari bahaya, syukur. Diperintah terhindar dari bahaya, syukur. Ya hasil itu ya. Itu ya. Kita ini hamba pemberian atau hamba yang memberi? Hamba pemberi. Itu ya. Kalau kita mengerti Allah itu, masya Allah, tidak diberi loh, diberi. Kenapa? Allah paling tahu saat diberi itu yang membahayakan saya. Oh, itu baru penghambaan. Kembali kepada ini. Wa'ti'un, dan taati saya. Sayang saya siapa? Ya Nabi Nuh. Butuh sosok manusia teladan. Itu ya. Saya ditanya, manusia yang paling Pancasila itu siapa? Bung Karno. Bung Karno ketuhanan yang paling buncit itu. Jadi ketuhanan itu bukan sila pertama, paling bawah itu. Bentuk idealnya siapa? Paling Pancasila. Paling komunis apa Karl Marx? Enggak. Dalam tataran ide saja tidak bisa digunakan komunisme itu. Sama rata, sama rasa bisa. Ayo coba lakukan nomor. Istrimu istri saya, rumahmu rumah saya, gitu. Kacau dunia ini. Sama rasa, sama rata. Tidak bisa, tataran standar ideologinya saja carut marut. Nah dilakoni tambah distrogasi, benturan-benturan. Hadirin rahimakumullah, Islam itu harmoni. Sebab yang dilarang itu alamiah itu. Yang diperintah alamiah. Coba lakukan mencuri. Itu ya, pasti batin ini keelek ya. Buktinya apa? Ketika jadi korban pencurian saya tidak mau. Itu ya, tidak mau saya. Ada seorang maling itu gini, bapak yang ngelakuin ini, ojo sampai. Tak sekolah, meskipun kamu nyolong ini, ojo sampai jadi maling. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Baru yaghfir lakum pasti. Kenapa kok yaghfir pasti? Ya ini jawab syarat itu. Ya. Pasti Allah memberikan ampunan lakum buat kamu. Kenapa kok diberikan ampunan? Karena kita melewati jalan ampunan. Bagaimana saya mohon ampun kepada Allah? Jalan yang kita tempuh menuju Allah itu bukan jalan Islam. Itu ya. Kenapa? Muslim itu melanggar iya. Andai kan tidak melanggar, tidak sempurna taatnya. Dibanding bagaimana sempurnanya Allah saat Allah melarang, saat Allah merintah. Tidak memetik untung rugi. Yang murni mana? Itu ya. Maka yaghfir lakum itu pasti ya.
Allah mengampuni, yang ampunannya itu buat kamu. Min dzunubikum, dari dosa-dosa kamu. Itu diingatkan saat lupa alur sejarah Islam, yaitu menghamba kepada Allah dengan tugas penghambaan melaksanakan ajaran Islam. Wa yuakhirkum, dan Allah akan menangguhkan kalian ila ajali musamman, sampai batas waktu yang tertentu. Ini yakin enggak kita punya batasan? Punya batasan. Ya, ada ajal yang sudah dibatasi. Selama-lama manusia ada usia sampai 2 abad. Dan 2 abad itu menikmati setiap detik kehidupannya, tidak bisa. Kita saja ada jeda kok. Ada pegel, ada payah, ada sakit, itu ya, ada lupa. Hidupnya sepanjang ini, itu ya. Maka perjalanan waktu ini kita harus isi dengan standar ketaatan Islam. Larangan itu larangan Allah, perintah itu perintah Allah. Dan manusia tidak semurni saat apa? Melaksanakan maksiat. Coba kalau maksiat murni apa enggak? Kalau maksiat kan kepingin lama. Coba kalau taat kepingin lama enggak? Enggak ada waktu, sediakan waktu. Enggak ada modal, utang-utang. Itu ya. Sewenang pokoknya. Loh, ini saja batin itu dinilai. Apakah nyaman kamu saat taat itu senyaman kamu saat maksiat? Itu kalau ditimbang gimana? Enggak selamat manusia. Makanya ikut Islam. Itu ya. Taatnya tidak sempurna, apalagi untuk kemaksiatan. Ya, maka kita ingat ajal pasti tiba. Setiap saat Sayyidina Umar itu mengatakan gini, itu pengingat. Kullu yaumin yuqalu mata fulan. Setiap saat itu saya mendengar si fulan mati, si fulan mati. Ya, pasti akan datang sebuah saat yuqalu fihi mata Umar. Si saat itu Umar mati. Umar mati. Gunakan itu goresan di dalam batin kita. Ingat mati. Itu ya, mati itu batas ajal itu. Dan setelah kematian itu jauh lebih panjang kehidupannya. Kalau tidak percaya, itu kan kesadaran saja kan sebetulnya. Itu ya. Orang mengatakan ya 9 bulan di rahim ibu itu yang lama. Kenapa kita mengatakan lama? Karena kita lahir punya tolak ukur waktu 12 bulan kan. Loh, kalau kita sendiri masih dalam sperma itu ada sel telur sampai jadi janin itu lama itu. Kenapa? Belum dipasang kesadaran itu di dalam bentuk janin. Iya, apalagi dalam bentuk bahan. Itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, jauh setelah pintu gerbang ya kita lewati yaitu barzah, perjalanan tambah jauh. Kenapa? Masa depan kita itu tidak ada tolak ukur waktu. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat dalam tolak ukur ya tidak ada batas waktu. Andaikan dikonversi sehari 1000 tahun, usia kita tidak ada 1 abad, 100 tahun tidak ada. Maka penting gitu ya diturunkan sistem pengaman, dan ini ancaman-ancaman bahaya kalau kita tidak menggunakan sistem pengaman ini. Makanya an-anzir, berikan peringatan tentang bahaya kaummu itu ya yang sudah lupa jalan Nabi Adam ya, baru wadul itu ya. Nah, kita kadang-kadang kita itu perlu dialog dengan Allah. Ya Allah, saya kok gini ya Allah. Itu ya, saya kok gini semacam ini. Nah, jadi Nabi Nuh ya, dialognya Nabi Nuh ini ya diungkap oleh Allah dalam kapasitasnya apa? Ini loh Nabi Nuh. Begitu lama menyelamatkan kaumnya ini. Loh, kamu itu berapa usianya? Rasulullah tidak ada 70. Paling 63, tidak sampai 65. Itu ya. Qala, dia Nuh berkata, apa maknanya? Ingat, Nuh kita ngomong ini, pernah berkata ini nanti. Rabbi, wahai Allah pengatur saya, pengaturku, pemilik saya, ini sesungguhnya aku ta'autu, telah mengajak. Ya. Jadi Nabi Nuh mengatakan kepada Allah,
Kita pun harus mengatakan itu kepada Allah. Ketika kita bisa taat, menjauhi ya, larangan, menjalani perintah, ya Allah, model ini ya pengabdian saya. Itu pun minta selamat. Itu ya. Itu pun saya masang harga-harga di hadapan dirimu ya Allah. Ketika kau selamatkan saat kami taat, lu kok minta ganti itu gimana saya ini? Ah itu namanya dialog kenabian. Supaya apa? Kita mendapatkan tetesan ya suasana kenabian itu. Itu ya. Kenabian sudah ditutup, tapi cahaya kenabian masih ada pada umat Rasulullah Muhammad SAW. Habis sholat, astagfirullahaladzim, semacam ini ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ucap saya astagfirullah, hati saya astagfirullah, gerak saya astagfirullah. Padahal seharusnya yang tiga gerak, gerak hati, gerak lesan, gerak ucap, gerak badan ini seharusnya sejalur. Berarti apa? Kita mengakui cacat enggak atas ketaatan itu? Cacat di hadapan kesempurnaan Allah sudah memberikan semua keperluan kita ini. Ya. Sehingga Nabi Nuh, sesungguhnya aku da'autu mengajak kaum saya lailan wa naharon, siang malam ya Allah. Ya, Masya Allah karu. Tapi perlu diungkapkan itu. Sama dengan ketika Sayyidah Maryam melahirkan ya. Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah itu paham yang dilahirkan itu. Seolah-olah apa? Menutup kekecewaannya, harapan saya lelaki. Tapi kamu jangan menyepelekan perempuan, jangan. Di hadapan Allah sama itu. Gendernya beda, tapi hak kewajibannya beda. Tapi penghambaannya sama. Oh, itu Allah mengatakan gitu. Kembali kepada ini. Falam yajid, kemudian tidaklah menambah kepada mereka, falam yazidhum du'ai, ajakan saya ini illa firara, kecuali bertambah larinya dari saya. Kalau umumnya jenengan ngajak kepada keselamatan, malah lari itu gimana? Ibadah. Padahal nabi-nabi itu melebihi ibahnya seorang ibu, orang tua kita. Itu ya. Nah, saya ini loh ngajak kamu selamat. Saya pernah jadi seperti kamu. Kamu belum pernah jadi seperti saya. Padahal yang diajak itu anak kandungnya ya. Menyesal deh. Ya Allah. Itu ya. Apalagi coba bayangkan ketika kata-kata itu dilontarkan kepada kita. Ya. Nuh. Ya. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu putra. Ya gimana? Kita mengajak lailan wa naharon, itu ya serius. Orang dekat kita loh tidak mau kita selamat di saat-saat kritis. Ya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak saya, anak kandung saya. Ini loh masuk perahu, tidak ada selamat dari ini. Sawi ilal jabal simuni minal ma, akan aku lari ke puncak bukit. Dan di sana ada perlindungan dari. Terus Nabi Nuh yang tahu bahaya itu. Tidak ada perlindungan. La asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada perlindungan daripada keputusan Allah. Terus Nabi Nuh kan mengungkap itu ya. Nanti akan kita ketemu. Tapi ini kan wadulnya Nabi Nuh gitu. Mengadunya Nabi Nuh. Itu ada perasaan kata-kata ini. Ya. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh itu bukan termasuk keluarga. Gimana kalau itu ditujukan kepada kita itu gimana? Coba berat tak perasaan seorang Nabi? Ya Allah, doaku bertambah, dia lari kencang daripada saya. Wa inni, dan sesungguhnya aku kulama, setiap kali, ya setiap saat da'autuhum, mengajak mereka, yang ajakan saya itu litaghfira lahum, agar kau sediakan ampunan buat mereka. Ja'alu, mereka jadikan asabiahum, jari-jari tangan mereka, fi adzanihim, pada telinga mereka. Jadi demonstrasi. Wastausyau, dan menutup siyabahum, baju mereka ke wajahnya. Masa ayo demonstrasi di hadapan Nuh. Baris tutupkan gini, delok tok gak gelem.
berat nggak tugas Nabi? Asyaddul bala anbiya, cobaan terberat itu nabi-nabi. Sumal amsal fal amsal, kemudian derajat sejenis di bawah kenabian. Summa solihun. Makanya dicoba Allah, mugo-mugo ojo GR. Semoga saya ini termasuk jajaran di bawah kenabian itu. Tapi wedi ya, antara ya kok koyo gelem tapi koyo wedi batin. Asyaddul bala al anbiya. Makanya sangka baik kepada Allah. Kalau dapat cobaan-cobaan berat di dalam kehidupan, barangkali kita ada jalur pilihan-pilihan Allah seperti yang dipilih kepada Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas seluruh alam ini. Sudah bisa ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi sisi mana kita akan memahami surat Nuh ya. Tapi yang perlu diingat bahwa Nuh ini manusia pilihan seperti halnya keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas seluruh alam. Kalau dipilih ya harus siap menempuh ya persoalan-persoalan, dan tidak ada persoalan dari Allah kecuali Allah sudah menyediakan jawaban atas masalah-masalah itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.